Sebagai perempuan yang sudah terbiasa mengendalikan segalanya, aku tidak pernah menyangka hidupku bisa goyah hanya karena satu tatapan. Bukan sentuhan, bukan kata-kata. Hanya sepasang mata seorang masinis kereta api yang membuatku lupa siapa diriku selama ini. Dan sejak pagi itu, aku tahu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Halo sahabat setiaku semua. Siapkah kalian mengikuti kisah penuh ketegangan, dilema, dan pelajaran hidup yang tidak mudah ini? Sebelum lanjut, silahkan absen dulu. Kalian menonton dari kota mana? Karena inilah kisah tentang aku dan seorang masinis kereta api. Namaku Ratna Maheswari. Usiaku 45 tahun. Di atas kertas, hidupku terlihat sempurna. Jabatan strategis di bidang perhubungan wilayah. Wewenang, pengaruh, nama yang disegani. Orang-orang di kantor mengenalku sebagai perempuan yang tegas, dingin, dan tidak memberi ruang untuk kesalahan. Kalau aku bilang rapat dimulai jam 8, maka 8:01 sudah dianggap terlambat. Kalau aku bilang sebuah laporan harus selesai hari ini, tidak ada kata besok. Aku tidak terbiasa memberi toleransi. Karena hidup sudah cukup keras tanpa perlu ditambah kelonggaran. Namun yang tidak mereka tahu, di balik semua ketegasan itu, aku menjalani hari-hari yang sunyi. Sudah 2 tahun aku pisah rumah dengan suamiku. Bukan cerai secara resmi, tapi lebih menyakitkan dari itu. Kami hidup di 2 dunia berbeda, tanpa benar-benar berpisah. Anak-anakku kuliah di luar negeri. Mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri. Dan aku tinggal sendirian di rumah dinas dekat stasiun besar kota. Ditemani seorang asisten rumah tangga yang pulang pergi, dan dinding-dinding besar yang terasa dingin setiap malam. Aku bekerja, pulang, tidur, bangun, begitu terus. Dan aku mengira aku baik-baik saja. Sampai suatu pagi, rutinitasku berubah. Mobil dinas rusak mendadak, sopir sedang cuti, dan sebagai solusi sementara, aku diminta menggunakan kereta dinas inspeksi jalur selama beberapa waktu. Aku tidak keberatan. Aku justru menyukai keteraturan. Rel kereta, jadwal pasti, arah yang jelas, semua sesuai dengan caraku melihat hidup. Pagi itu udara masih dingin. Jam tanganku menunjukkan pukul 6:10. Aku berjalan cepat menuju peron khusus. Hak sepatuku berbunyi tegas di lantai stasiun. Di depan kabin, seorang pria berdiri tegak. Seragam masinisnya rapi, sepatu hitam mengilap. Posturnya tegap, bukan dibuat-buat. "Selamat pagi, Bu," katanya sambil memberi salam singkat. Aku mengangguk sekilas. Sudah sering melihat masinis, petugas, staf, semua sama di mataku. Hanya bagian dari sistem. Tapi saat aku melangkah naik, aku berhenti. Karena tatapannya. Matanya bertemu dengan mataku. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup lama untuk membuat dadaku terasa aneh. Bukan tatapan yang menilai. Bukan tatapan yang takut. Bukan juga tatapan yang berusaha menarik perhatian. Tatapan itu tenang. Seolah ia tahu siapa aku, tapi tidak merasa lebih rendah dariku. Seolah ia paham batas, tapi tidak menghilangkan keberanian. Aku tidak suka perasaan itu. Aku tidak terbiasa merasa terlihat. Aku naik ke kabin tanpa berkata apa-apa. Duduk di kursi depan, membuka map berisi dokumen. Berusaha fokus. Mesin mulai menyala. Kereta bergerak perlahan meninggalkan stasiun. Perjalanan berlangsung sunyi. Tidak ada basa-basi, tidak ada obrolan so akrab. Aku melirik jam tangan. Tepat waktu. Kereta melaju stabil. Tidak tergesa, tidak lambat. Dan entah kenapa, tanpa sadar aku berpikir, dia tahu pekerjaannya. Beberapa menit berlalu. Aku menyadari sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Ia tidak banyak menoleh, tapi aku bisa merasakan keberadaannya. Seperti ada seseorang yang benar-benar hadir, bukan sekedar menjalankan tugas. Aku menutup map. "Kamu masinis baru?" tanyaku datar.
Iya, Bu. Nama saya Raka. Jawabnya tanpa menoleh berlebihan. Suaranya tenang, tidak gemetar. Sudah berapa lama di sini? 2 tahun di jalur timur. Baru dipindah minggu lalu. Aku mengangguk. Jawaban singkat, tepat, tidak melebar. Aku menyukai itu. Dan sekaligus merasa terusik. Sepanjang perjalanan, tidak ada lagi percakapan. Aku kembali membaca berkas. Tapi pikiranku tidak benar-benar di sana. Sesampainya di kantor, kereta berhenti sempurna di titik yang ditentukan. Pintu dibuka tepat saat aku berdiri. "Terima kasih, Bu," katanya singkat. Aku turun tanpa menoleh lagi. Langkahku tetap cepat. Wajahku tetap dingin. Tapi sepanjang hari itu, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku. Tatapan di pagi hari tadi. Aku mencoba mengusirnya. Rapat demi rapat berjalan. Telepon masuk tanpa henti. Agenda padat seperti biasa. Namun, saat sore tiba dan aku kembali naik ke kereta yang sama, Raka sudah berdiri di tempatnya. "Selamat sore, Bu." Nada yang sama, sikap yang sama, tepat waktu. Dan sekali lagi, matanya bertemu dengan mataku. Kali ini aku tidak berhenti. Aku naik, duduk, berusaha bersikap biasa. Tapi dalam hati, aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku memperhatikan hal sekecil ini? Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Mungkin karena langit mulai gelap, atau mungkin karena pikiranku tidak setenang pagi tadi. Saat kereta berhenti dan aku turun, hujan mulai turun rintik-rintik. Raka turun lebih dulu, memastikan pijakan aman. "Hati-hati, Bu," katanya pelan. Aku mengangguk. Langkahku melambat sepersekian detik. Malam itu, di rumah dinas yang besar dan sunyi, aku duduk di ruang tengah. TV menyala tanpa suara. Cangkir teh di tanganku sudah dingin. Pikiranku kembali ke pagi itu, ke kabin, ke suara mesin, ke tatapan yang tidak seharusnya ku ingat. "Apa aku kelelahan?" gumamku. Aku berdiri, masuk ke kamar, mematikan lampu. Tapi malam itu, aku tidak langsung tidur. Ada perasaan aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan rindu, bukan cinta, lebih seperti sebuah getaran kecil yang baru saja bangun dari tidur panjang. Dan tanpa aku sadari, hari itu bukan sekedar hari pertama naik kereta. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan menguji logikaku, menggoyahkan prinsipku, dan memaksaku menghadapi sisi diriku yang selama ini aku sembunyikan rapat-rapat. Aku belum tahu apa namanya. Aku hanya tahu satu hal. Sejak tatapan di kabin depan itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak langsung jatuh cinta. Aku hanya mulai menunggu sesuatu yang seharusnya tidak perlu kutunggu. Bukan pesan, bukan telepon, tapi kehadiran seorang masinis yang selalu datang lebih awal dari siapapun. Dan tanpa kusadari, keteraturan itulah yang perlahan merusak ketenanganku. Pagi berikutnya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Jam waker belum berbunyi, tapi mataku sudah terbuka. Langit masih gelap, dan udara dingin merambat masuk lewat celah jendela kamar. Aku duduk di tepi ranjang, diam cukup lama. Ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Bukan gelisah, bukan juga semangat. Lebih seperti antisipasi. Aku menggeleng pelan, mencoba menertawakan diriku sendiri. "Ratna, kamu cuma naik kereta," gumamku. Di kamar mandi aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Bukan untuk berdandan berlebihan, hanya memastikan wajahku terlihat seperti biasa. Tegas, tenang, tidak menunjukkan apapun. Aku tidak ingin terlihat berbeda. Aku tidak ingin merasa berbeda. Jam menunjukkan pukul 5:45 saat aku keluar rumah. Langkahku tetap cepat. Tas kerja ku genggam erat. Ritme pagi yang sudah bertahun-tahun ku jalani. Di peron khusus aku berhenti. Kereta sudah ada di sana. Lampu kabin menyala. Mesin belum bergerak, tapi terdengar dengungan halus yang stabil. Dan di depan kabin, Raka sudah berdiri. Jam tanganku menunjukkan 5:50, 10 menit lebih awal. Ia berdiri dengan sikap yang sama seperti kemarin. Seragam rapi, wajah tenang. Seolah pagi ini sama sekali tidak istimewa baginya. Padahal bagiku, ada sesuatu yang terasa berbeda. "Selamat pagi, Bu," sapanya.
Aku mengangguk, tidak berhenti, langsung naik ke kabin. Kereta bergerak tepat waktu. Tidak ada percakapan. Aku membuka map, membaca laporan jalur, mengecek agenda. Namun pikiranku melayang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting. Cara Raka memeriksa panel tanpa tergesa. Cara tangannya mantap di tuas. Cara matanya fokus ke depan, bukan ke arahku. Ia tidak mencoba mencuri perhatian, dan justru itu yang membuatku terus memperhatikannya. Hari itu berlalu tanpa kejadian apapun. Rapat, diskusi, tanda tangan, rutinitas yang sudah akrab. Sore harinya aku kembali naik kereta. Dan seperti pagi tadi, Raka sudah siap lebih awal. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tidak pernah sekalipun aku datang lebih dulu darinya. Bahkan suatu pagi, saat aku sengaja memperlambat langkah, sekedar ingin memastikan perasaanku sendiri, Raka tetap sudah ada di sana, 10 menit sebelum jadwal. Aku mulai memperhatikannya bukan sebagai masinis, tapi sebagai manusia. Ia tidak banyak bicara dengan petugas lain, tidak bercanda berlebihan, tidak merokok di sudut peron seperti sebagian orang. Ia bekerja, lalu pergi. Dan anehnya, aku mulai nyaman dengan kehadirannya yang sunyi itu. Suatu pagi saat hujan turun tipis dan udara terasa lebih dingin, aku duduk sambil merapatkan blazer. Tanpa diminta, Raka menurunkan suhu kabin sedikit. Gerakannya halus, seolah sudah membaca situasi. Aku menoleh sekilas. Ia tetap menatap ke depan. Aku membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak jadi bicara. Sejak kapan aku memperhatikan hal seperti ini? Aku yang dikenal dingin dan berjarak, perlahan mulai mengendur di ruang kecil bernama kabin kereta. Hari kelima, aku akhirnya bicara lagi. Kamu selalu datang lebih awal, kataku datar. Iya Bu, jawabnya singkat. Kenapa? Ia terdiam sebentar, lalu menjawab tanpa menoleh. Kalau kereta terlambat, dampaknya panjang. Saya tidak suka jadi awal dari masalah. Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa, aku menyukainya. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang terasa familiar. Cara berpikir yang mirip denganku. Mungkin itulah sebabnya aku mulai merasa aman. Namun rasa aman itu datang bersama kegelisahan yang halus. Aku mulai menunggu pagi bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena rutinitas kecil bersama orang yang sama. Aku benci mengakui itu. Malam-malamku kembali sunyi. Rumah dinas terasa semakin besar. Langkah kakiku menggema di lorong. Aku duduk sendirian di ruang makan. Makan malam tanpa selera. Mendengar suara kereta lewat dari kejauhan. Dan setiap suara itu terdengar, aku teringat kabin depan. Hari demi hari, Raka tetap sama. Tenang, disiplin, tidak mencoba mendekat. Dan justru karena itulah, aku mulai bertanya-tanya. Apa dia benar-benar tidak merasakan apa-apa? Atau dia hanya pandai menyembunyikannya? Aku tidak tahu jawabannya. Dan seharusnya, aku tidak peduli. Tapi suatu pagi, saat aku datang sedikit lebih awal dari biasanya, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku menghangat. Raka sudah ada di sana, berdiri, menunggu. Dan di tangannya, ada secangkir kopi kecil dari warung dekat stasiun. Ia tidak menawarkannya, tidak mengangkatnya ke arahku. Hanya menaruhnya di sisi panel. Ada sisa panas, Bu, katanya pelan. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Terima kasih. Aku memegang cangkir itu, hangat, sederhana, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas. Kereta bergerak. Kali ini perjalanan terasa berbeda, lebih pelan, lebih nyata. Aku menatap keluar jendela, rel memanjang tanpa akhir, seperti hidupku yang selama ini lurus dan kaku. Dan tanpa sadar, sebuah pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika keteraturan yang selalu kujaga justru menjadi jalan masuk bagi sesuatu yang tak pernah kurencanakan? Aku meneguk kopi itu perlahan, tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit, pas. Dan pagi itu, aku tahu satu hal dengan pasti.
Masinis itu bukan sekadar orang yang tak pernah terlambat. Ia adalah orang yang datang tepat saat pertahananku mulai longgar, dan aku belum siap untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Aku tidak pernah memintanya memperhatikanku. Tidak pernah memberi isyarat. Tidak pernah membuka pintu. Tapi entah sejak kapan, perhatian itu datang. Pelan, halus, dan terlalu tepat sasaran. Bukan untuk mengikat, melainkan untuk membuatku lupa bahwa aku sedang menjaga jarak. Pagi itu, aku naik ke kabin dengan kepala penuh agenda. Jadwal rapat berlapis, presentasi, evaluasi proyek keselamatan jalur. Semua penting, semua mendesak. Namun saat aku duduk dan menutup pintu kabin, ada satu hal kecil yang terasa berbeda. Udara di dalam tidak sedingin biasanya. Tidak panas. Pas. Aku menoleh refleks. Raka tetap menatap ke depan. Tangannya stabil di panel. Tidak ada gerakan mencolok. Tidak ada ekspresi berlebihan. Aku mengerutkan kening tipis. Mungkin perasaanku saja. Kereta mulai bergerak. Rel berderit halus. Pagi masih setengah mengantuk. Aku membuka map. Tapi mataku beberapa kali teralihkan. Bukan keluar jendela, melainkan ke refleksi di kaca depan. Aku bisa melihat siluet Raka. Bahunya tegap, rahangnya tegas, dan caranya duduk terlalu tenang untuk seseorang yang usianya belum kepala 3. Aku tidak suka memperhatikan orang. Aku terbiasa menjaga jarak, karena jarak membuat segalanya aman. Tapi pagi itu, jarak terasa menyempit. Di tengah perjalanan, ponselku bergetar. Panggilan masuk dari kantor. Aku mengangkatnya dan mulai bicara serius. Sambil bicara, aku menyadari satu hal lagi. Kecepatan kereta sedikit melambat. Tidak signifikan, tapi cukup untuk membuat perjalanan lebih halus. Aku menutup telepon dan menoleh. "Kita terlambat?" tanyaku datar. "Tidak, Bu," jawab Raka. "Saya sesuaikan sedikit, supaya tidak ada getaran waktu Ibu telepon." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku seperti tersentil. Aku tidak meminta, aku tidak mengeluh. Ia hanya memperhatikan. Aku mengangguk singkat. Baik. Namun dalam hati, ada suara kecil yang bertanya, sejak kapan aku diperhatikan sedetil ini? Hari itu aku mencoba bersikap biasa, tidak memancing obrolan, tidak menoleh berlebihan. Tapi perhatian Raka terus hadir dalam bentuk-bentuk kecil yang nyaris tak terlihat. Saat matahari mulai menyilaukan dari sisi kanan, tirai kabin diturunkan sedikit. Saat aku menghela napas panjang, kecepatan kembali disesuaikan. Semua dilakukan tanpa kata, tanpa pengakuan. Dan justru karena itu, perhatiannya terasa lebih berbahaya. Aku pulang ke rumah dinas dengan pikiran lelah. Malam itu hujan turun tipis. Aku duduk di ruang tengah, memandangi jendela. Kopi di cangkir sudah dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak langsung menyalakan televisi. Aku membiarkan sunyi. Tapi sunyi itu tidak lagi kosong. Di dalamnya ada bayangan kabin, suara mesin, dan sosok masinis yang terlalu tenang. "Aku ini kenapa?" bisikku. Aku tidur larut malam, dan entah kenapa, aku bermimpi naik kereta yang berjalan tanpa tujuan. Relnya panjang, tidak ada stasiun. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala berat, sedikit pusing, cuaca lembab. Aku keluar rumah dengan langkah cepat, tidak ingin terlambat, tidak ingin berpikir terlalu banyak. Di peron, Raka sudah berdiri seperti biasa. Tepat waktu, lebih awal. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ia terlihat lebih waspada. "Selamat pagi, Bu," katanya. Aku mengangguk, naik ke kabin. Kereta bergerak. Beberapa menit pertama sunyi. Lalu tiba-tiba, kereta melambat. Bukan karena sinyal. Bukan karena jalur. "Ada apa?" tanyaku.
Angin cukup kencang di segmen depan, jawabnya. Lebih aman kalau diturunkan sedikit. Aku menatapnya. Ia tetap fokus ke depan. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menutup mata sejenak. Dan tanpa sadar, aku merasa dilindungi. Perasaan itu membuatku tidak nyaman, karena aku terbiasa melindungi diri sendiri. Aku membuka mata dan berkata, "Kamu terlalu detil memperhatikan." Kalimat itu keluar tanpa rencana. Nada suaraku datar, tapi tajam. Raka terdiam sebentar, lalu menjawab pelan. "Itu bagian dari kerja saya, Bu." Jawaban aman, jawaban profesional. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang disimpannya. Hari-hari berikutnya, perhatian itu tidak berhenti. Justru makin halus, makin terlatih. Seolah ia tahu, aku mulai mengadarinya. Dan suatu sore, saat hujan turun deras dan perjalanan pulang terasa panjang, aku akhirnya bertanya, "Kamu selalu seperti ini ke semua penumpang?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menunggu beberapa detik sebelum berkata, "Tidak, Bu." Jawaban itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. "Kenapa?" tanyaku. Masih dengan nada tenang. "Karena tidak semua penumpang duduk di kabin setiap hari," jawabnya. Dan tidak semua orang terlihat kuat, tapi sebenarnya capek. Kalimat itu menusuk. Aku menoleh tajam. "Jangan berspekulasi tentang saya." "Iya, Bu. Maaf," katanya cepat. Aku mengalihkan pandangan ke jendela. Langit kelabu. Rel basah. Tapi pikiranku kacau. Bagaimana mungkin ia melihat hal yang selama ini kututupi rapat-rapat? Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Antara marah dan tersentuh. Aku berdiri lama di depan cermin kamar, menatap diriku sendiri. Wajah yang sama, sikap yang sama. Tapi ada sesuatu di mataku yang berubah. Aku mulai menyadari satu hal yang mengganggu. Aku mulai menantikan perhatian itu. Dan itulah yang paling kutakuti. Karena perhatian yang tidak diminta, seringkali datang untuk menguji batas. Dan batas itu, perlahan, mulai kabur. Aku tahu aku harus menghentikannya. Menjaga jarak. Mengembalikan segalanya ke profesional. Tapi keesokan paginya, saat aku melihat Raka sudah berdiri di peron, lebih awal dari jadwal, semua niat itu runtuh begitu saja. Dan aku sadar, perhatian yang tidak kuminta itu sudah menjadi bagian dari hari-hariku. Dan mungkin, aku sudah terlambat untuk berpura-pura tidak peduli. Aku selalu percaya, selama aku mengendalikan arah, hidup akan tetap aman. Tapi malam itu, kereta berhenti. Hujan turun tanpa ampun. Sinyal mati. Dan di tengah sunyi rel yang panjang, aku sadar. Bukan kereta yang kehilangan arah. Akulah yang mulai tak tahu harus kemana. Hujan mulai turun sejak sore. Bukan hujan biasa. Langit menggelap lebih cepat dari seharusnya. Seolah kota ingin menutup diri lebih awal. Aku naik ke kabin dengan langkah sedikit lebih lambat. Rapat hari itu panjang dan melelahkan. Kepalaku berdenyut pelan. Tapi aku memaksakan diri tetap tegak. Raka menyapaku seperti biasa. Nada yang sama, sikap yang sama. Kereta bergerak. Di luar, hujan semakin rapat. Air mengalir di kaca depan, membentuk garis-garis tak beraturan. Rel tampak licin, berkilau di bawah lampu sinyal. Aku menyandarkan kepala ke kursi, menutup mata sejenak. Beberapa menit kemudian, aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kereta melambat, lalu berhenti. Tidak ada hentakan keras, tidak ada suara panik. Hanya sunyi yang tiba-tiba terasa berat. Aku membuka mata. "Ada apa?" tanyaku. Raka menatap panel. Alisnya sedikit berkerut. Sepertinya ada gangguan di sistem rembu. Jantungku berdegup lebih cepat.
Kita di mana? Segmen luar kota. Jalur ini jarang dilewati malam hari. Aku menelan ludah. Hujan di luar semakin deras. Suara air memukul atap kabin seperti ribuan ketukan kecil yang tidak sabar. Kita bisa lanjut? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Raka menggeleng pelan. Saya harus cek langsung. Ia berdiri, mengambil jas hujan dari gantungan. Sebelum turun, ia menoleh sebentar. Ibu tunggu di sini, jangan keluar dulu. Aku mengangguk. Pintu kabin terbuka. Angin dingin dan air hujan langsung masuk sekejap. Lalu pintu tertutup kembali. Aku sendirian. Kabin yang biasanya terasa aman, kini mendadak sempit. Lampu panel menyala redup. Suara hujan mendominasi segalanya. Aku memegang ponsel. Layar menyala. Tidak ada sinyal. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku perempuan yang terbiasa menghadapi tekanan. Rapat keras, konflik, ancaman. Tapi berdiri sendiri di tengah rel gelap tanpa kepastian, ternyata berbeda. Beberapa menit terasa seperti 1 jam. Aku berdiri, berjalan kecil di kabin, lalu duduk lagi. Mataku menatap kaca depan, mencoba menembus hujan. Akhirnya pintu terbuka kembali. Raka masuk, basah kuyup. Rambutnya meneteskan air. Seragam bagian bahu gelap karena hujan. Sistemnya tidak bisa diperbaiki di sini, katanya. Kita harus ke pos jaga terdekat. Berapa jauh? Tanyaku. Sekitar 300 meter. Aku melirik sepatuku. Hak tinggi, rok kerja, hujan deras. Kita harus jalan? Tanyaku. Tak bisa menyembunyikan keraguan. Raka mengangguk. Saya bawa jas hujan, tapi cuma 1. Aku terdiam. Pilihan yang tidak ideal, tapi menunggu di sini juga bukan opsi aman. Ayo, kataku akhirnya. Kami turun dari kereta. Hujan langsung menyambut dengan dingin yang menusuk. Raka membuka jas hujan, lalu memegangnya di atas kami berdua. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya di sampingku. Bahu kami bersentuhan. Langkah kami disesuaikan. Ia memiringkan tubuhnya sedikit, memastikan aku lebih terlindungi dari hujan. Tanpa diminta, tanpa komentar. Kami berjalan pelan di atas batu kerikil basah. Suara hujan, suara langkah. Tidak ada percakapan. Sunyi di antara kami bukan canggung, tapi padat. Seolah ada banyak hal yang ingin diucapkan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mencium aroma hujan bercampur sabun dari seragamnya. Sederhana, bersih. Aku menegur diriku sendiri dalam hati. Fokus, Ratna. Pos jaga akhirnya terlihat. Bangunan kecil dengan lampu kuning redup. Kami berhenti di bawah atap kecil di depannya. Aku basah setengah badan. Rambutku lepek, rokku terkena cipratan lumpur. Raka melepas jas hujan dan menatapku sebentar. Matanya memeriksa, bukan menilai. Maaf, Bu. Saya usahakan tapi tetap kena hujan. Aku menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Kami masuk ke dalam pos jaga. Hangat, tapi sempit. Hanya ada bangku kayu panjang di sudut. Raka mencoba menghubungi pusat lewat radio tua di meja. Aku duduk, memijat pelipis. Radio berderak. Sinyal buruk. Tidak tembus, katanya pelan. Aku menghela napas. Lelah, kesal, dan entah kenapa, pasrah. Kita tunggu hujan reda, kataku. Raka mengangguk. Ia duduk di ujung bangku, menjaga jarak. Tapi ruangannya terlalu kecil. Pundak kami tetap bersentuhan tipis. Aku merasakan denyut jantungku sendiri. Bukan karena takut. Bukan karena dingin. Karena kedekatan yang tidak seharusnya ada. Beberapa menit kami diam. Hujan di luar tak kunjung reda. Apa ibu sering takut sendirian? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya sangat pelan. Aku terkejut. Menoleh cepat. Tidak, jawabku refleks. Ia mengangguk. Maaf, pertanyaan bodoh. Aku terdiam, menatap ke depan. Dulu tidak, kataku akhirnya. Tapi sekarang, aku tidak yakin. Kalimat itu keluar tanpa rencana. Dan begitu keluar, aku menyesal.
Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai sebentar, lalu berkata, "Kadang yang paling kuat justru paling jarang ditemani." Aku tertawa kecil, tawa singkat, hambar. "Kamu terlalu banyak mengamati," kataku. Ia tersenyum tipis. Mungkin karena saya sering sendirian di kabin. Hening kembali. Hujan mulai mereda, tapi tidak sepenuhnya berhenti. Waktu berjalan pelan. Aku berdiri lebih dulu. Kita kembali ke kereta. Kalau hujan sedikit, kita bisa jalan. Raka langsung bangkit, mengambil jas hujan lagi. Kali ini, ia memegangnya lebih dekat. Tangannya hampir menyentuh lenganku. Kami berjalan cepat kembali. Hujan masih turun, tapi lebih ringan. Sesampainya di kereta, aku tertawa kecil. Suara itu keluar tanpa sadar. "Apa?" tanya Raka, heran. "Tidak ada," jawabku. Kereta ini lebih keras kepala dari saya. Ia ikut tersenyum. Kalau begitu, ibu lebih sabar dari kelihatannya. Aku menatapnya sesaat. Ada kehangatan aneh di dada. Kami naik ke kabin. Pintu tertutup. Sunyi kembali menyelimuti. Namun sunyi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya karena hujan. Bukan karena kereta berhenti. Tapi karena batas yang selama ini kujaga. Sedikit bergeser. Tak lama, bantuan datang. Kereta bisa ditarik. Perjalanan selesai. Aku turun tanpa berkata banyak. Seperti biasa, profesional. Namun malam itu, di rumah dinas yang sunyi, aku duduk lama di tepi ranjang. Bajuku sudah kering, rambutku sudah rapi. Tapi perasaanku masih basah. Aku teringat langkah di bawah jas hujan, bahu yang melindungi, dan kalimat sederhana yang jujur. Dan untuk pertama kalinya, aku mengakui pada diriku sendiri. Kereta yang berhenti di tengah hujan itu bukan sekadar gangguan teknis. Itu adalah titik awal di mana aku berhenti berpura-pura kuat. Dan aku belum tahu apakah aku siap menghadapi apa yang akan datang setelah ini. Kesepian itu tidak selalu datang saat tidak ada orang. Kadang justru datang saat kau akhirnya tahu ada seseorang yang mau mendengar. Dan malam itu, satu panggilan telepon membuatku sadar. Yang paling berbahaya bukan perasaan, melainkan kenyamanan. Malam itu rumah dinas terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena hujan sudah berhenti, bukan karena lampu-lampu kota mulai meredup, tapi karena aku pulang membawa sesuatu dari kereta itu. Sesuatu yang tidak bisa kutinggalkan di peron. Aku menutup pintu rumah perlahan, menggantung blazer kerja, melepas sepatu hak tinggi yang sejak sore terasa menekan. Kakiku pegal, kepalaku berat, tapi pikiranku justru terlalu hidup. Aku ke dapur, menuan air panas ke cangkir. Teh celup kutenggelamkan tanpa memperhatikan rasanya. Tanganku bergerak otomatis, seperti tubuh yang sudah hafal rutinitas, sementara pikiranku tertinggal di tempat lain. Di ruang tengah aku duduk sendirian. TV menyala tanpa suara. Cahaya biru memantul di dinding, tapi tidak menghangatkan apapun. Bayangan itu muncul lagi. Langkah kaki di rel basah, jas hujan yang sempit, bahu yang tanpa diminta melindungiku dari hujan. Aku memejamkan mata. Aku ini kenapa? Gumamku lirih. Selama bertahun-tahun aku hidup dengan aturan, batas, kontrol. Aku tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus pergi. Dan malam itu, aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku masuk ke kamar, mandi lebih lama dari biasanya, membiarkan air hangat jatuh ke pundak, berharap bisa meluruhkan sesuatu yang menempel di dada. Tapi saat aku berbaring, sunyi kembali menyerang. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa jelas. Aku menoleh ke ponsel di meja samping ranjang. Layarnya mati, tapi keberadaannya terasa berat. Aku menarik nafas, menutup mata, mencoba tidur. Gagal. Aku duduk kembali, mengusap wajah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ingin ditemani. Bukan oleh keramaian, bukan oleh televisi, bukan oleh jadwal. Oleh satu suara. Aku tahu ini salah.
Aku tahu ini tidak pantas. Tapi jari-jariku sudah lebih cepat dari pikiranku. Aku mengambil ponsel, menatap satu nama. Raka. Dadaku berdegup lebih cepat. Bukan seperti remaja jatuh cinta, tapi seperti seseorang yang sedang berdiri di depan pintu yang seharusnya tidak dibuka. Aku ragu, menurunkan ponsel, menghela nafas. Lalu, aku mengangkatnya kembali. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali. Halo? Suaranya muncul di telingaku. Tenang, jelas, nyata. Aku terdiam beberapa detik. Tiba-tiba semua kalimat yang tadi kupersiapkan hilang. Halo? Jawabku akhirnya. Suaraku lebih pelan dari yang kuinginkan. Ada jeda singkat. Bu Ratna? Tidak apa-apa? Nada itu tidak terkejut, tidak panik, seolah ia memang siap mendengar. Aku berhenti sejenak. Maaf ganggu malam-malam. Tidak mengganggu. Jawabnya cepat. Saya belum tidur. Kalimat sederhana itu membuat bahuku sedikit turun. Entah kenapa, aku tidak langsung bicara. Hanya menarik nafas. Aku cuma sulit tidur, kataku akhirnya. Di seberang sana, tidak ada pertanyaan beruntun. Tidak ada nasihat. Hanya kehadiran. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil, meski ia tidak bisa melihatnya. Tidak, aku cuma ingin bicara. Baik, katanya. Aku dengar. Dan malam itu, aku bicara. Tentang hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting. Tentang rumah yang terasa terlalu besar, tentang suara hujan yang sudah berhenti, tapi menyisakan dingin, tentang betapa capeknya berpura-pura kuat seharian. Aku tidak mengeluh, aku tidak menangis, aku hanya jujur. Raka tidak memotong, tidak menilai, sesekali hanya mengeluarkan suara kecil, tanda bahwa ia masih di sana. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak merasa perlu menjelaskan diriku. Di tengah percakapan, aku tertawa kecil, pendek, hampir seperti mendesah. Lucu ya, kataku. Aku ini seperti orang yang kesepian. Ia terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara yang lebih rendah. Kesepian bukan soal ada atau tidaknya orang, Bu. Kadang soal tidak ada yang benar-benar mendengar. Kalimat itu menancap tepat di dadaku. Aku menutup mata. Terima kasih, bisikku. Aku tidak tahu kenapa aku menelponmu. Tidak apa-apa, katanya. Mungkin malam ini ibu hanya butuh ditemani. Kami diam beberapa detik. Sunyi yang tidak canggung. Sunyi yang hangat. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Apa ini tidak membuatmu tidak nyaman? Tanyaku pelan. Bosmu menelpon larut malam? Ia tertawa kecil. Kalau ibu merasa tidak nyaman, saya bisa tutup sekarang. Aku cepat menjawab. Tidak. Jangan. Kata itu keluar terlalu cepat. Aku menyesal, tapi juga lega. Telepon itu berakhir setelah 13 menit. Tidak lebih, tidak kurang. Sebelum menutup, aku berkata, "Makasih Raka. Malam ini aku lebih tenang." "Sama-sama Bu," jawabnya. "Selamat istirahat." Panggilan terputus. Aku masih memegang ponsel lama setelah layar gelap. Menaruhnya di dada. Merasakan detak jantungku sendiri. Aku berbaring. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertidur tanpa berperang dengan pikiranku. Pagi berikutnya aku bangun lebih segar. Bukan karena tidur lama, tapi karena tidur tanpa beban. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku sama, rambutku rapi. Tapi ada sesuatu di mataku yang berubah. Lebih lembut, lebih terbuka. Di peron, Raka sudah ada seperti biasa. Lebih awal, selalu. "Pagi Bu," katanya. Aku mengangguk, lalu tersenyum. Bukan senyum sopan, bukan senyum formal, tapi senyum kecil yang jujur. Ia terdiam sepersekian detik sebelum kembali fokus.
Aku tahu, ia menyadarinya. Perjalanan pagi itu sunyi, namun tidak kosong. Aku menatap rel yang memanjang di depan. Dan untuk pertama kalinya, aku mengakui sesuatu dalam hati. Hubungan ini telah melangkah ke wilayah baru. Bukan karena sentuhan, bukan karena janji, tapi karena satu malam di mana aku memilih untuk tidak sendirian. Dan aku tahu, sekali kesunyian menemukan teman, ia tidak akan pernah sama lagi. Ada ruang kecil bernama kabin kereta. Tempat orang biasanya hanya lewat. Tapi bagi kami, ruang itu berubah menjadi tempat paling jujur. Bukan karena kami ingin dekat, melainkan karena diam-diam kami lelah menyimpan semuanya sendiri. Sejak malam telepon itu, pagi-pagiku berubah. Bukan jadwalnya, bukan pekerjaannya, melainkan rasanya. Aku tidak lagi merasa sedang menuju kantor. Aku merasa sedang memasuki ruang aman sementara. Ruang yang hanya berlangsung selama perjalanan. Di peron, Raka tetap datang lebih awal. Sikapnya sama, seragam rapi, tatapan tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Bukan canggung, bukan juga berani. Lebih seperti saling tahu. Kami tidak membicarakan telepon malam itu. Tidak menyinggungnya. Tidak meminta penjelasan. Dan justru karena itulah, kehadirannya terasa semakin nyata. Kereta bergerak, rel bergetar pelan. Langit pagi masih pucat. Aku membuka map, lalu menutupnya kembali. Tidak ada yang benar-benar ingin kubaca. Apa hari ini jadwal ibu padat? Tanya Raka tiba-tiba. Aku menoleh. Nada suaranya tetap profesional, tapi tidak dingin. Seperti biasa, jawabku. Rapat, evaluasi, diskusi. Ia mengangguk. Kalau begitu, saya akan pilih jalur yang lebih halus. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Percakapan kecil, biasa saja. Tapi di ruang sekecil itu, kata-kata sederhana terasa lebih berat maknanya. Hari itu, entah kenapa, aku mulai bicara lebih dulu. Tentang hal-hal ringan, tentang proyek rel yang tertunda, tentang petugas lapangan yang terlalu sering mengeluh, Tentang betapa sulitnya membuat semua orang patuh pada prosedur. Raka mendengarkan, sesekali menanggapi singkat. Ada yang marah? Tanyanya. Banyak, jawabku jujur. Tapi itu biasa. Ia tersenyum kecil. Biasanya yang terlihat paling kuat, yang paling sering dimarahi. Aku tertawa pelan. Kalau begitu, kamu juga harus siap. Dunia perkereta apian kejam. Sudah terbiasa, katanya. Kami sering disalahkan, meski bukan kami penyebabnya. Kalimat itu membuatku terdiam. Ada kesamaan yang tidak kusadari sebelumnya. Kami sama-sama berdiri di garis depan. Menjadi sasaran, menjadi penyangga. Dan mungkin itulah sebabnya kami saling memahami tanpa perlu banyak kata. Hari demi hari, obrolan kami bertambah panjang. Masih di dalam batas. Masih aman, tapi lebih personal. Suatu pagi saat matahari baru muncul di balik gedung, aku berkata tanpa menoleh. Kamu tinggal di mana, Raka? Di kontrakan kecil dekat depo, jawabnya. Sendiri. Aku mengangguk. Kenapa tidak pulang ke kampung? Ia diam beberapa detik sebelum menjawab. Di sana terlalu banyak kenangan. Aku tidak bertanya lebih jauh. Dan anehnya ia tidak perlu menjelaskan. Ada jeda sunyi yang nyaman. Kereta melaju stabil. Lalu tanpa rencana aku berkata, suamiku juga penuh kenangan. Kata itu keluar begitu saja. Aku terkejut pada diriku sendiri. Raka tidak langsung menoleh. Ia memberi ruang. Kami sudah 2 tahun pisah rumah. Lanjutku. Tidak bertengkar, tidak juga rukun. Kami hanya berhenti saling bicara. Tanganku mengepal pelan di pangkuan. Aku jarang menceritakan ini. Hampir tidak pernah. Raka menurunkan kecepatan sedikit.
bukan karena jalur. Aku tahu itu. Maaf, katanya pelan. Itu pasti berat. Aku menghela napas. Yang berat bukan perpisahannya. Yang berat, pura-pura baik-baik saja di depan semua orang. Aku menatap keluar jendela. Rel memanjang seperti garis waktu yang tak bisa kembali. Anak-anakku kuliah di luar negeri. Lanjutku. Mereka pikir kami bahagia. Aku tidak ingin mereka tahu yang sebenarnya. Hening. Aku menyesal telah bicara terlalu banyak. Tapi juga lega. Raka akhirnya berkata, kadang orang dewasa juga butuh tempat untuk jujur. Aku menoleh. Matanya tetap ke depan. Dan tidak semua tempat aman untuk itu. Tambahnya, kalimat itu membuat tenggorokanku terasa sesak. Sejak hari itu, kabin kereta berubah fungsi. Bukan hanya ruang kerja, tapi ruang cerita. Aku bercerita tentang malam-malam sepi, tentang makan sendirian, tentang bangun tanpa ada pesan masuk. Raka bercerita tentang ibunya yang sakit dulu, tentang ayahnya yang keras, tentang bagaimana ia memilih pekerjaan ini, karena ia menyukai arah yang jelas, rel yang tidak berbelok sembarangan. Aku tidak pandai dengan hubungan yang rumit. Katanya suatu pagi, aku lebih mengerti mesin. Aku tersenyum. Mungkin karena manusia lebih sulit diperbaiki. Ia tertawa kecil. Iya, tidak ada buku manualnya. Tawa itu singkat, tapi hangat. Namun di balik semua kenyamanan itu, ada suara kecil di kepalaku yang mulai berteriak pelan. Ini sudah terlalu dekat. Aku mulai sadar. Aku menunggu pagi bukan karena pekerjaan. Aku menunggu percakapan. Aku menunggu cerita. Dan suatu sore, saat perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku mengencang. Aku tidak ingin turun dari kereta. Perasaan itu datang tiba-tiba. Aku berdiri di depan pintu, tangan di pegangan, tapi tubuhku enggan bergerak. Raka menoleh sebentar. Bu? Aku tersenyum cepat. Tidak apa-apa. Aku turun. Pintu tertutup. Dan saat kereta menjauh, ada rasa kehilangan kecil yang tidak bisa kujelaskan. Malam itu, aku duduk lama di rumah dinas. Tidak menelpon, tidak mengirim pesan. Aku tahu, jika aku mulai melakukannya, aku tidak akan tahu cara berhenti. Keesokan paginya, aku bersikap lebih dingin, lebih formal. Aku membuka map, tidak banyak bicara. Raka menyadarinya. Aku tahu itu dari caranya menjaga jarak. Tapi justru jarak itu terasa menyakitkan. Di tengah perjalanan, ia berkata pelan, "Ada yang salah, Bu?" Aku menelan ludah. Tidak. Kita jaga profesional saja. Kalimat itu keluar keras, lebih keras dari yang kuinginkan. Raka mengangguk. Baik. Sunyi kembali, tapi kali ini dingin. Aku menyesal, namun aku juga tahu, aku sedang mencoba menyelamatkan diriku sendiri. Saat sampai di kantor, aku turun tanpa menoleh. Langkahku cepat, hatiku kacau. Sepanjang hari, aku sulit fokus. Kepalaku penuh, dadaku sesak. Aku sadar satu hal yang menakutkan. Aku telah membuka pintu, dan sekarang, aku tidak tahu cara menutupnya tanpa melukai diri sendiri. Sore itu, saat aku naik ke kereta pulang, Raka kembali bersikap seperti biasa. Tenang, profesional. Namun sebelum aku turun, ia berkata pelan, hampir berbisik. Kalau ibu ingin diam, saya mengerti. Tapi kalau ibu ingin bicara lagi, saya juga ada. Kalimat itu menghancurkan pertahananku. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk. Dan malam itu, aku akhirnya mengakui pada diriku sendiri. Cerita di dalam kereta itu bukan lagi sekadar cerita. Itu adalah ikatan yang tumbuh dari kejujuran, dari kesepian,
dan dari dua orang yang sama-sama lelah berpura-pura kuat. Dan aku tahu, setelah ini, segalanya akan menjadi lebih rumit. Hubungan yang paling berbahaya bukan yang terlihat jelas, melainkan yang tidak pernah diumumkan, namun mulai dibicarakan orang lain. Dan pagi itu, aku tahu, bukan perasaanku yang paling harus kutakuti, melainkan bisikan di luar kabin kereta. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras, tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi. Ia datang pelan, lewat tatapan, lewat jeda percakapan, lewat sikap orang-orang yang tiba-tiba menjadi terlalu ramah atau terlalu dingin. Pagi itu aku turun dari kereta seperti biasa, langkahku cepat, wajahku datar. Namun sebelum sempat menjauh, aku merasakan sesuatu. Tatapan dari kejauhan, bukan satu, lebih dari satu. Aku tidak menoleh, aku sudah terlalu terbiasa berada di bawah sorotan. Sebagai pejabat, aku tahu caranya berpura-pura tidak melihat. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Di ruang kerja, suasana terasa aneh. Beberapa staf yang biasanya menyapaku dengan santai, kini hanya mengangguk singkat. Ada yang berhenti bicara saat aku lewat. Ada yang terlalu cepat mengalihkan pandangan. Aku duduk di kursiku, membuka berkas, berusaha fokus. Namun pikiranku terusik. Siang itu, saat aku keluar ruangan untuk rapat, aku melewati pantry kecil di ujung koridor. Pintu setengah terbuka, dan dari dalam terdengar suara lirih. Sekarang, tiap pagi barang masinis itu. Aku berhenti. Langkah kakiku terhenti 1 detik lebih lama dari seharusnya. Apa nggak aneh? Pejabat kok duduk di kabin terus? Katanya sih masinisnya muda. Aku tidak mendengar kelanjutannya. Aku memilih berjalan lagi. Langkahku tetap tegak, bahuku tetap lurus. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang mengencang. Aku tidak bodoh. Aku tahu bagaimana gosip bekerja. Ia tidak butuh bukti, hanya butuh cerita kecil yang diulang-ulang sampai terdengar benar. Dan tanpa kusadari, ceritaku sudah mulai dibentuk orang lain. Sore harinya aku naik ke kereta dengan wajah lebih dingin dari biasanya. Raka berdiri di tempatnya, tepat waktu. Namun saat mataku bertemu dengannya, aku tahu, ia juga merasakan perubahan itu. Kita tetap seperti biasa, kataku datar sebelum ia sempat bicara. Ia mengangguk. Baik, Bu. Perjalanan berlangsung sunyi. Sunyi yang tegang. Aku membuka map lebih lama dari perlu. Berpura-pura membaca. Padahal pikiranku berputar. Aku bertanya-tanya. Apakah aku ceroboh? Apakah aku terlalu nyaman sampai lupa bahwa dunia tidak pernah benar-benar diam? Sesampainya di kantor, aku turun lebih cepat. Tidak ada senyum, tidak ada percakapan. Aku sengaja menjaga jarak. Dan jarak itu terasa menyakitkan. 2 hari berlalu. Bisikan semakin terasa. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat udara terasa berat. Sampai suatu pagi, di rumah dinas, aku menyadari ada yang berbeda. Asisten rumah tanggaku, yang biasanya ceria dan banyak bicara, kini lebih sering diam. Gerakannya kaku, tatapannya terlalu lama saat aku bersiap berangkat. Ibu berangkat lebih pagi sekarang, katanya, seolah tanpa maksud apa-apa. Iya, jawabku singkat. Ia mengangguk, tapi aku bisa merasakan. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, tapi ditahannya. Di peron, aku naik ke kabin dengan perasaan tidak nyaman. Raka menyapaku seperti biasa, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Di tengah perjalanan, ia berkata pelan, "Bu, apakah ada masalah?" Aku menegang, menoleh cepat. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Beberapa orang memperhatikan," katanya hati-hati. "Saya hanya khawatir." Aku menatap ke depan, menarik nafas dalam-dalam. "Kita tidak melakukan apapun yang salah," kataku tegas. "Nikmati pekerjaanmu, jangan pikirkan yang lain." Ia mengangguk, namun aku tahu kekhawatiran itu tidak hilang begitu saja. Sore itu, saat aku turun dari kereta, seorang pria berdiri tak jauh dari peron. Pakaiannya rapi, wajahnya dingin. Aku mengenalnya, mantan suamiku. Ia berdiri dengan tangan di saku, menatap ke arah kereta yang baru saja berhenti. Matanya mengikuti gerakku, lalu beralih ke Raka. Tatapan itu tajam, menghakimi. Aku mendekat.
Kamu ngapain di sini? Kebetulan lewat, jawabnya dingin. Sekarang aku tahu kenapa kamu selalu buru-buru pagi-pagi. Aku menahan emosi. Jangan mulai. Ia tersenyum tipis. Santai, aku cuma tidak menyangka kamu begitu dekat dengan bawahan. Kalimat itu seperti pisau kecil, tidak menusuk dalam, tapi cukup untuk melukai. Apa maksudmu? Tanyaku tajam. Tidak ada, katanya sambil melirik ke arah kabin. Hanya peringatan. Ia pergi begitu saja, meninggalkanku dengan dada berdebar dan tangan dingin. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Jaga jarakmu, tidak semua orang akan diam. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama, tapi ancamannya jelas. Aku duduk lama di ruang tengah, lampu mati, hanya cahaya ponsel menerangi wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan pada perasaan, tapi pada konsekuensinya. Keesokan harinya, aku memanggil Raka ke ruang kecil dekat peron sebelum berangkat. Kita perlu bicara, kataku. Ia berdiri tegak, wajahnya serius. Mulai sekarang, lanjutku. Jangan sering ada di dekat rumah dinas. Jangan terlihat berbincang lama denganku. Dan di kabin, kita jaga seperlunya saja. Raka terdiam. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya, meski ia berusaha menyembunyikannya. Apakah saya melakukan kesalahan? Tanyanya pelan. Tidak, jawabku cepat. Justru karena tidak, aku yang harus berhati-hati. Ia mengangguk. Baik, Bu. Jawaban itu profesional. Terlalu profesional. Dan justru itu yang membuat dadaku terasa perih. Sejak hari itu, jarak kami nyata. Percakapan dibatasi. Tatapan dihindari. Namun mata orang lain justru semakin tajam. Suatu sore, seorang staf muda mendekatiku di lorong. Wajahnya pucat. Bu, maaf. Saya tidak bermaksud ikut campur, katanya gugup. Tapi sebaiknya ibu berhati-hati. Ada yang mulai mengumpulkan cerita. Aku menatapnya tajam. Cerita apa? Ia menunduk. Cerita yang bisa dipelintir. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Langkahku terasa berat. Aku sadar satu hal yang menyakitkan. Begitu orang mulai berbicara, kebenaran tidak lagi penting. Yang penting adalah siapa yang paling dulu menyebarkan versi mereka. Malam itu, aku menatap pantulan diriku di jendela rumah dinas. Wajahku tampak kuat seperti biasa, tapi mataku lelah. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini sepadan? Aku belum mencintai, aku belum melanggar, aku hanya berbagi sunyi. Namun, dunia tidak peduli pada detail itu. Dan saat aku akhirnya berbaring, satu pikiran menghantuiku. Jika bisikan ini berubah menjadi suara keras, siapa yang akan pertama kali terluka? Aku atau Raka? Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku takut. Bukan karena kehilangan dia, melainkan karena aku bisa menyeretnya jatuh bersamaku. Ada saat dalam hidup ketika kau sadar, bukan perasaan yang paling berbahaya, melainkan pilihan. Karena apapun yang kau pilih, selalu ada sesuatu yang harus dikorbankan. Dan pagi itu, aku tahu, aku tidak bisa lagi berdiri di tengah. Pagi itu aku bangun dengan dada sesak. Bukan karena mimpi buruk, justru karena aku terjaga terlalu lama memikirkan kenyataan. Rumah dinas terasa sunyi seperti biasa, tapi ada ketegangan yang menggantung di udara, seperti sebelum badai datang. Aku duduk di tepi ranjang menatap lantai. Pesan anonim semalam masih terbayang jelas di kepalaku. Jaga jarakmu, tidak semua orang akan diam. Aku bukan orang yang mudah diintimidasi. Sudah terlalu lama aku berada di dunia di mana ancaman dan tekanan menjadi bahasa sehari-hari. Tapi kali ini berbeda, karena yang dipertaruhkan bukan hanya namaku, melainkan orang lain. Aku mandi lebih lama dari biasanya. Air hangat mengalir di punggungku, tapi tidak satupun kegelisahan luruh. Di depan cermin, aku menatap diriku sendiri. Blazer rapi, rambut tersanggul sempurna, wajah seorang perempuan yang terlihat kuat. Namun hanya aku yang tahu, di balik itu semua ada ketakutan yang tak pernah kuhadapi sebelumnya. Di peron, aku datang lebih pagi, dan untuk pertama kalinya, Raka sudah ada lebih dulu, tapi menjaga jarak, tidak berdiri tepat di depan kabin,
tidak menoleh saat aku datang. Ia melakukan persis apa yang kuminta, dan justru itu yang membuat hatiku teriris. Kami naik ke kabin tanpa percakapan. Kereta bergerak. Sunyi di antara kami seperti dinding tebal. Tidak nyaman, tidak hangat. Aku membuka map, tapi huruf-huruf di dalamnya seperti menari tanpa arti. Pikiranku ada di tempat lain. Di tengah perjalanan, aku menutup map itu dengan suara pelan. "Raka," panggilku. Ia menoleh cepat. "Iya, Bu." Nada itu resmi, berjarak. "Kita perlu bicara," kataku. Ia mengangguk. "Setelah sampai, Bu?" "Sekarang," jawabku. Ia terdiam sejenak, lalu kembali fokus ke depan. "Baik." Aku menarik nafas panjang. "Inilah saatnya. Kamu tahu kan, mulai banyak yang memperhatikan," kataku pelan. "Iya," jawabnya jujur. "Saya merasakannya. Ada pesan masuk ke ponselku," lanjutku. "Dan kemarin, mantan suamiku muncul di stasiun." Raka menegang. Aku bisa melihatnya, dari caranya menggenggam tuas lebih erat. "Apa dia mengancam ibu?" tanyanya. "Apa bedanya?" Jawabku pahit. "Dunia seperti ini tidak butuh ancaman terang-terangan." Sunyi kembali. "Aku tidak ingin kamu terseret," kataku akhirnya. "Namaku bisa pulih, jabatanku mungkin bisa bertahan, tapi hidupmu masih panjang." Raka menelan ludah. "Bu, saya tidak pernah minta ini. Aku tahu," jawabku cepat. Dan justru itu yang membuatku harus menghentikannya. Ia menoleh sebentar. Matanya penuh sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapi. "Apakah ini yang ibu inginkan?" tanyanya pelan. Menjauh, aku terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti pukulan. "Tidak," jawabku jujur. "Tapi kadang yang benar, bukan yang kita inginkan." Kereta melaju pelan. Rel terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah sampai, aku turun lebih dulu. Langkahku cepat. Aku tidak menoleh. Di kantor, tekanan datang bertubi-tubi. Rapat mendadak, telepon dari atasan, sindiran halus yang dibungkus basa-basi. "Bu Ratna belakangan sering terlihat di lapangan ya." Wajar, pemimpin harus dekat dengan bawahan. Nada-nada itu terdengar ramah, tapi aku tahu di baliknya ada pengamatan. Siang itu, aku dipanggil ke ruang seorang kolega lama, orang yang sudah bertahun-tahun bekerja denganku. Ia menatapku lama sebelum bicara. "Rina, aku bicara sebagai teman. Hati-hati, ada cerita yang mulai bergerak." "Cerita apa?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. "Cerita yang tidak bisa kamu kendalikan kalau sudah keluar." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih." Keluar dari ruangan itu, kakiku terasa lemas. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Sore hari, aku sengaja pulang lebih lambat. Tidak naik kereta yang sama. Aku butuh ruang. Aku butuh berpikir. Malam itu, di rumah dinas, aku duduk di ruang tengah dengan lampu mati. Hanya cahaya dari jendela. Ponselku bergetar. Nama Raka muncul di layar. Dadaku berdegup kencang. Aku tidak mengangkatnya. Panggilan berhenti. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. "Bu, saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja." Aku memejamkan mata. Air mata yang sejak pagi ku tahan, akhirnya jatuh. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. "Aku baik-baik saja. Tolong jaga jarak seperti yang kita bicarakan." Pesan terkirim. Tidak ada balasan. Malam itu terasa panjang. Aku menangis tanpa suara. Bukan karena kehilangan, tapi karena melepaskan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki. Hari-hari berikutnya, aku menjalani semuanya seperti biasa. Lebih dingin, lebih tegas. Aku meminta penugasan baru untuk Raka. Dipindahkan sementara ke jalur lain. Keputusan itu rasional, aman, dan menghancurkanku perlahan. Hari terakhir sebelum penugasan barunya, kami bertemu singkat di peron. Tidak di kabin, tidak di ruang tertutup. Ia berdiri tegak, profesional. "Terima kasih atas kepercayaannya selama ini, Bu," katanya. Aku mengangguk. "Jaga diri kamu." Ia tersenyum kecil. "Tetap kuat, Bu." Kereta berangkat tanpa aku di dalamnya. Aku berdiri di peron, menatapnya menjauh. Saat itulah aku sadar. Pilihan sudah kuambil. Aku memilih aman, aku memilih nama baik, aku memilih menjauh. Tapi di balik semua pilihan itu,
aku kehilangan satu hal yang tidak bisa dikembalikan. Ruang kecil bernama kabin, tempat aku pernah jujur menjadi diriku sendiri. Dan saat aku berbalik meninggalkan peron, aku bertanya dalam hati, apakah aku baru saja menyelamatkan semua orang, atau justru menghancurkan satu-satunya hal yang membuatku bernapas? Ada perpisahan yang tidak diucapkan, tidak disertai tangis, tidak diakhiri pelukan. Namun justru itulah yang paling lama tinggal di dada. Karena hidup memang terus berjalan, tapi tidak semua bagian darimu ikut melangkah. Hari-hari setelah kepergiannya berjalan seperti biasanya. Setidaknya terlihat seperti biasa. Aku kembali bangun pagi dengan alarm yang sama, mandi dengan gerakan yang sama, memakai blazer kerja yang sama, berangkat ke kantor dengan wajah yang sama, wajah perempuan yang tidak boleh goyah. Kereta yang biasa ku naiki tetap datang tepat waktu. Rel yang sama, jalur yang sama. Hanya satu yang tidak lagi ada. Dia, masinis baru menggantikannya. Sikapnya ramah, profesional, berusaha mencairkan suasana. Namun bagiku, kabin itu terasa asing. Terlalu ramai, terlalu banyak kata. Aku duduk, membuka map, dan berpura-pura sibuk. Padahal pikiranku terus kembali ke satu hal. Sunyi yang dulu terasa nyaman, kini hilang begitu saja. Di kantor semua berjalan normal. Rapat, agenda, telepon yang tak henti-henti. Beberapa kolega kembali menyapaku seperti biasa. Seolah tidak pernah ada bisikan. Seolah tidak pernah ada jarak yang kubangun dengan susah payah. Mungkin mereka sudah bosan. Mungkin mereka sudah menemukan cerita lain. Dunia memang cepat lupa, dan itu seharusnya melegakan. Namun entah kenapa, aku tidak merasa lega. Setiap sore, saat jam pulang tiba, aku mendapati diriku berdiri lebih lama di depan jendela kantor, menatap rel dari kejauhan, mendengar suara kereta yang lewat. Bunyi itu kini terdengar berbeda. Tidak lagi mengundang, hanya mengingatkan. Malam-malamku kembali sunyi. Televisi kembali menjadi teman palsu. Cangkir-cangkir teh kembali dingin di meja. Tidak ada lagi telepon tengah malam. Tidak ada lagi suara yang berkata, "Aku dengar." Aku mencoba mengisi waktu, membaca, menonton, bekerja lebih lama. Tapi kesunyian memiliki cara sendiri untuk menyelinap. Ia datang di sela-sela, di antara detik-detik yang tidak terisi. Suatu malam, aku berdiri di dapur, membuka kulkas tanpa tujuan, lalu menutupnya kembali. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku perih. Aku merindukan hal-hal kecil. Bukan pertemuan besar, bukan janji. Aku merindukan keheningan di kabin, ritme mesin yang stabil, percakapan tanpa tuntutan. Aku merindukan menjadi diriku sendiri, tanpa harus kuat. Di sisi lain kota, aku tahu, hidupnya juga berjalan. Ia kembali ke rutinitasnya, ke jalur baru, ke kabin yang berbeda. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya. Aku tidak menanyakannya. Aku tidak mencari tahu. Dan justru itu yang terasa paling berat. Menahan diri dari hal yang sebenarnya sangat mudah dilakukan. Suatu pagi saat aku menghadiri rapat di luar kota, aku naik kereta umum. Bukan kereta dinas, bukan jalur khusus. Aku duduk di kursi penumpang, diapit orang-orang asing. Dan di tengah keramaian itu, aku merasa sendirian. Aku menatap ke depan, ke arah kabin masinis yang tertutup. Tidak bisa kulihat siapa di dalamnya. Dan tiba-tiba, kenangan itu datang begitu saja, tanpa permisi, tentang bagaimana aku dulu duduk di sana, di depan, tanpa penonton. Tanpa sandiwara. Aku menelan ludah, memalingkan wajah ke jendela. Hidup terus berjalan. Bisikku pada diri sendiri. Aku mengulang kalimat itu seperti mantra.
berharap ia menjadi kenyataan. Hari demi hari berlalu. Bulan berganti. Aku mulai terbiasa dengan ketidakhadirannya. Setidaknya tubuhku terbiasa. Namun hatiku masih tertinggal di ruang kecil bernama kabin. Suatu sore, aku menerima undangan resmi. Acara Keselamatan Transportasi Nasional. Besar, formal, penuh tokoh penting. Aku hadir seperti biasa. Berpidato, tersenyum, menjawab pertanyaan. Di tengah acara, saat aku berjalan menuju ruang tunggu, aku melihat sosok yang membuat langkahku melambat. Dari kejauhan, posturnya lebih tegap. Seragamnya berbeda. Lebih rapi. Lebih dewasa. Dia. Aku berhenti sejenak. Jantungku berdegup lebih cepat. Ia tidak langsung melihatku. Sedang berbicara dengan seseorang. Wajahnya tenang. Untuk beberapa detik, dunia terasa berhenti. Semua suara seperti menjauh. Aku bisa saja berbalik. Pergi, berpura-pura tidak melihat. Tapi kakiku tidak bergerak. Tatapan kami akhirnya bertemu. Tidak ada senyum. Tidak ada kejutan berlebihan. Hanya satu pandangan yang penuh kenangan. Ia mengangguk pelan. Sopan. Berjarak. Aku membalasnya dengan anggukan yang sama. Kami berdiri di ruangan yang sama. Dengan jarak yang aman. Dan batas yang jelas. Namun di antara kami, ada sesuatu yang tidak bisa dihapus. Waktu yang pernah kami bagi. Kami tidak berbicara lama. Hanya beberapa kalimat ringan. Bagaimana kabar? Baik. Kegiatannya? Seperti biasa. Nada kami netral. Terlalu netral untuk dua orang yang pernah saling mengerti tanpa banyak kata. Namun sebelum kami berpisah, ia berkata pelan. Semoga ibu menemukan ketenangan. Aku menatapnya sejenak, lalu menjawab. Semoga kamu juga. Kami berpisah ke arah yang berbeda, tanpa drama, tanpa janji. Tapi langkahku terasa lebih berat dari sebelumnya. Malam itu aku pulang ke rumah dinas dengan perasaan campur aduk. Bukan sedih, bukan bahagia. Lebih seperti menyadari bahwa ada bab yang sudah tertutup, namun masih terasa hangat di tangan. Aku duduk di ruang tengah. Lampu redup, udara tenang. Aku tidak menangis. Aku tidak menelpon. Aku hanya duduk, menerima satu kenyataan yang selama ini ku hindari. Hidup memang terus berjalan. Kita bisa beradaptasi, kita bisa melanjutkan. Namun beberapa pertemuan tidak dimaksudkan untuk dimiliki. Hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita masih bisa merasa. Dan mungkin itu sudah cukup. Aku berdiri, mematikan lampu, lalu melangkah ke kamar. Hatiku masih berat, tapi tidak lagi berontak. Karena untuk pertama kalinya sejak lama, aku mengerti satu hal penting. Tidak semua kehilangan harus dilawan. Sebagian hanya perlu diterima. Dan malam itu, aku tidur dengan pikiran yang lebih tenang. Bukan karena semuanya kembali utuh, melainkan karena aku akhirnya berhenti menyangkal apa yang pernah ada. Ada kisah yang tidak meminta kelanjutan, tidak menuntut kepemilikan. Ia hanya ingin diakui bahwa ia pernah ada. Dan tatapan itu, yang tidak lagi kami cari, ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Pagi itu aku bangun tanpa alarm. Cahaya masuk pelan dari celah tirai, membelah kamar menjadi dua warna, terang dan bayang. Aku duduk di tepi ranjang, menarik nafas, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada agenda besar hari ini. Tidak ada rapat yang memaksa. Tidak ada kereta dinas yang menunggu.
hidup terasa normal. Aku turun ke dapur, membuat kopi, dan meminumnya tanpa tergesa. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku menikmati pagi tanpa merasa dikejar. Di meja makan, ponselku bergetar. Satu pesan singkat dari nomor yang kukenal baik. Bukan dia. Bu, siang ini ada undangan bincang keselamatan transportasi. Kehadiran ibu diharapkan. Aku membalas singkat. Baik. Aku mengenakan pakaian kerja yang rapi tapi sederhana. Tidak ada yang istimewa. Dan justru itu yang membuatku merasa ringan. Di lokasi acara, suasana hangat dan profesional. Orang-orang tersenyum, berbincang, bertukar kartu nama. Aku berjalan menyusuri ruangan, menyapa secukupnya. Lalu aku melihatnya. Tidak di kabin, tidak di peron, tidak di ruang kecil yang pernah menjadi dunia kami. Ia berdiri di dekat panel pameran, berbicara dengan dua orang lain. Posturnya tegap, wajahnya lebih tenang dari terakhir kali kulihat. Aku berhenti sejenak, bukan karena rindu yang menggelegak, melainkan karena pengakuan sunyi. Inilah seseorang yang pernah berarti. Tatapan kami bertemu. Tidak ada kejutan berlebihan, tidak ada senyum lebar, hanya satu anggukan kecil. Saling tahu, saling paham. Aku melangkah mendekat, dan kami berbincang seperti dua orang dewasa yang telah melewati sesuatu bersama. "Bagaimana kabar?" tanyaku. "Baik," jawabnya. "Dan ibu?" "Baik juga." Kami tersenyum tipis. Jarak kami aman, batas kami jelas. Namun di antara kata-kata sederhana itu, ada jeda yang berkata lebih banyak daripada kalimat panjang. "Terima kasih, karena pernah ada." Kami berbicara tentang pekerjaan, tentang jalur baru, tentang proyek yang berjalan. Tidak ada masa lalu yang diungkit, tidak ada perasaan yang dituntut. Sebelum berpisah, ia berkata pelan, "Kadang saya masih ingat bagaimana tenangnya kabin itu." Aku mengangguk, aku juga. Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Kami berpisah ke arah yang berbeda, tanpa berat di langkah. Sore itu, aku pulang lebih awal. Rumah dinas menyambutku dengan keheningan yang ramah. Bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang memberi ruang. Aku duduk di ruang tengah, membuka jendela, membiarkan udara sore masuk. Kopi kembali ku minum. Hangat, pahit, jujur. Aku memikirkan satu hal yang dulu sulit ku terima, bahwa tidak semua hubungan harus memiliki akhir yang tegas. Sebagian cukup selesai dengan baik. Malam datang pelan. Aku menyalakan lampu meja, membaca beberapa halaman buku, lalu menutupnya. Pikiranku tenang. Aku teringat satu percakapan lama, bukan kata-katanya, melainkan perasaannya. Perasaan didengar, perasaan ditemani, dan aku menyadari. Yang paling berharga dari kisah ini bukan kebersamaan, melainkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri, meski hanya sebentar. Aku berdiri, mematikan lampu, dan berjalan ke kamar. Tidak ada telepon yang kutunggu, tidak ada pesan yang kuharap. Hanya rasa syukur yang tenang. Karena aku pernah belajar satu pelajaran penting, bahwa kekuatan tidak selalu berarti bertahan. Kadang ia berarti melepaskan dengan hormat. Aku berbaring, menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak menanyakan bagaimana jika. Aku hanya berkata dalam hati, "Terima kasih." Kisah ini tidak berakhir dengan kepemilikan, tidak pula dengan janji. Ia berakhir dengan kedewasaan, bahwa cinta sejati tidak selalu meminta tinggal. Kadang ia cukup lewat, menyentuh, lalu pergi, meninggalkan kita lebih manusiawi. Terima kasih sahabat setiaku yang telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuhmu, jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.